Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarif Muhammad Fadilah akan menjelaskan sedikit materi tentang kebijakan fiskal dalam perspektif Islam. Apa sih kebijakan fiskal itu? Secara terminologi dari salah satu tokoh yaitu Eko Supriyatno, beliau menjelaskan bahwa kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diambil pemerintah untuk membelanjakan pendapatannya dalam merealisasikan tujuan-tujuan ekonomi. Kebijakan fiskal ini meliputi langkah-langkah pemerintah membuat perubahan dalam bidang perpajakan dan pengeluaran pemerintah dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat atau keseluruhan dalam perekonomian. Jadi secara sederhananya kebijakan fiskal ini adalah kebijakan dalam penerimaan dan pengeluaran anggaran yang membuat anggaran itu seimbang, defisit maupun surplus. Sedangkan kebijakan fiskal dalam perspektif Islam adalah kebijakan pengaturan pengeluaran dan pendapatan pemerintah dengan tujuan menjaga stabilitas ekonomi, juga meningkatkan pertumbuhan dan mencapai kemakmuran yang sebesar-besarnya di dunia dan maupun sekitarnya. Kebijakan fiskal dalam perspektif Islam ini sangat diharapkan dapat melaksanakan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi dalam suatu negara, yang dimana negara-negara ini mempunyai ciri khas tertentu, seperti dari nilai orientasi, dimensi etik, sosial, atau semacamnya dalam pendapatan dan pengeluaran, terutama dalam negara Islam. Kemudian ada fungsi dan tujuan kebijakan fiskal dalam Islam. Fungsi dari kebijakan fiskal menurut Islam ini, yang pertama fungsinya yaitu pemeliharaan terhadap hukum, keadilan, dan juga pertahanan. Di mana hukum, keadilan, dan juga pertahanan ini sangat dipelihara supaya terjaga dengan baik, karena ketiga elemen ini merupakan fondasi dari segalanya. Kemudian fungsi yang kedua ada perumusan dan pelaksanaan terhadap kebijakan ekonomi. Yang ketiga fungsinya yaitu manajemen kekayaan pemerintah yang ada di dalam BUMN. Di mana kekayaan yang ada di dalam BUMN ini harus di-manage ya, supaya kebijakan fiskal ini dapat berjalan dengan baik. Dan fungsi yang terakhir yaitu intervensi ekonomi oleh pemerintah jika diperlukan. Sedangkan tujuan dari kebijakan fiskal dalam Islam yaitu untuk menciptakan stabilitas ekonomi tentunya, juga untuk tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan pendapatan. Ditambah tujuan lainnya yang terkandung dalam aturan Islam, yaitu Islam sangat menetapkan pada tempat yang tinggi akan terwujudnya persamaan dan demokrasi, supaya terciptanya kemaslahatan umat. Kemudian instrumen kebijakan fiskal dalam Islam, dalam perspektif Islam, kebijakan fiskal ini memiliki dua instrumen ya. Instrumen yang pertama kebijakan pendapatan yang tercermin dalam kebijakan pajak. Kemudian instrumen yang kedua kebijakan belanja atau pengeluaran. Kedua instrumen tersebut sangat tercermin dalam anggaran belanja negara. Instrumen kebijakan pendapatan terdiri dari yang pertama ada jiswa atau singkatan dari zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Kita jelaskan dulu apa arti dari zakat. Zakat yaitu kewajiban untuk mengeluarkan sebagian pendapatan atau harta seseorang yang telah memenuhi syariat-syariat Islam, supaya diberikan kepada berbagai unsur masyarakat yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Sementara arti dari infak, sedekah, dan wakaf yaitu
pemberian sukarela yang juga sangat dianjurkan dalam Islam. Yang kedua ada kharaj. Kharaj ini adalah pajak yang dibebankan atas tanah yang dimiliki atau kepada orang yang memiliki tanah. Yang ketiga yaitu ghanimah. Ghanimah ialah harta yang dihasilkan dari musuh setelah memenangkan peperangan. Yang keempat ada jizyah, yaitu pajak yang dibayar oleh kalangan non-muslim sebagai kompensasi atas fasilitas sosial, ekonomi, ataupun layanan kesejahteraan. Kemudian ada yang kelima yaitu ushur. Ushur ini adalah pungutan biaya yang dimiliki atas harta dagangan yang diperdagangkan ketika pedagang tersebut sudah melintasi perbatasan negara Islam. Yang keenam ada khums, yaitu dana yang diperoleh dari 1/5 bagian rampasan perang. Yang ketujuh ada kafaroh, yaitu denda. Misalkan denda ini dikenakan kepada suami istri yang berhubungan di siang hari pada bulan puasa, contohnya. Yang kedelapan ada pinjaman. Yang kesembilan ada amwal fadla. Amwal fadla ini adalah harta benda kaum muslimin yang meninggal tanpa ahli waris. Dan kemudian kebijakan belanja umum pemerintah dalam sistem ekonomi Islam ini juga bisa dapat dibagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama yaitu belanja kebutuhan operasional pemerintah yang rutin. Yang kedua yaitu belanja umum yang dapat dilakukan pemerintah apabila sumber dananya tersedia. Dan yang terakhir belanja umum yang berkaitan dengan proyek yang disepakati oleh masyarakat. Kemudian manajemen dari kebijakan fiskal ini yaitu dalam Islam, negara berhak menarik pajak dan disalurkan kembali berupa fasilitas dari pajak secara berlebihan dan hanya dalam rangka tugas pemerintahan. Juga negara dapat mengelola dan menyalurkan zakat, sehingga dengan demikian negara dapat berperan sebagai agen yang efektif yang mampu menerapkan aturan-aturan dalam Al-Quran serta hadis. Ya, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.